Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tertulis di dalam kitab Yesaya 50 ayat 4, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya, mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Ayat di atas terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, apa yang Anda percayai? Kata bijak Alkitab hari ini adalah,
Orang yang Anda jumpai selanjutnya mungkin perlu berjumpa dengan Kristus. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Francis Collins meraih gelar Ph.D. untuk bidang kimia fisik di Yale University, kemudian melanjutkan ke sekolah kedokteran. Pada saat menjalani pelatihan di Rumah Sakit North Carolina, seorang perempuan yang mendekati ajal sering mengajaknya mengobrol tentang imannya di dalam Kristus. Collins menolak keberadaan Allah, tetapi ia tidak bisa mengabaikan ketenangan perempuan itu. Suatu hari perempuan itu bertanya, "Apa yang Anda percayai?" Seperti orang yang tertangkap basah, wajah Collins memerah dan dengan tergagap menjawab, "Entahlah." Beberapa hari kemudian perempuan itu meninggal dunia. Dengan heran dan gelisah, dokter muda itu menyadari bahwa ia telah menolak Allah tanpa melakukan pengujian yang cukup terhadap bukti-bukti yang ada. Oleh sebab itu, ia mulai membaca Alkitab dan tulisan-tulisan C.S. Lewis. Setahun kemudian, ia berlutut dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Apa yang mendorongnya mengambil keputusan itu? Pertanyaan tulus dari perempuan tua yang berfisik lemah, tetapi memiliki perhatian yang sangat besar terhadap orang lain. Dalam gambaran profetik tentang Mesias, Yesaya 50 ayat 4 mengatakan, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu." Semoga kita siap mengucapkan kata-kata yang tepat atau mengajukan pertanyaan yang penuh perhatian terhadap orang lain, supaya mereka menghampiri juru selamat yang menawarkan kehidupan dan kedamaian kepada semua orang. Tugas seorang murid, Yesaya 50 ayat 4 berkata, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Dalam nas hari ini, kita akan belajar tentang tugas seorang murid. Murid sejati, demikian Yesaya bernubuat, siap diasah, setiap pagi siap dipertajam pendengarannya. Ia tidak hanya mendengarkan dirinya sendiri, kemauannya sendiri, juga suaranya sendiri. Lebih dari itu, ia merasa perlu mendengarkan pihak lain. Mendengarkan merupakan sikap kemuridan. Pada titik ini, mendengarkan mengandaikan sebuah tindakan aktif, bukan sambil lalu. Mendengarkan berarti menyendengkan telinga kepada sesuatu yang dianggap penting. Pertanyaan kita adalah, apakah ciri-ciri seorang murid yang harus kita miliki? Setidaknya ada dua ciri utama seorang murid, yakni: pertama, mampu menguasai lidahnya. Perkataan seorang murid Tuhan dapat menyegarkan hati yang lesu, memberi semangat orang yang patah hati, dan memberikan gairah hidup bagi yang putus asa. Perkataannya penuh dengan kasih dan penghiburan. Apabila ia mengadakan kunjungan ke rekannya yang sakit, si sakit akan mendapatkan semangat untuk hidup. Apabila ia berkunjung ke teman yang kesusahan, orang yang kesusahan itu akan dihiburkan melalui perkataannya. Di mana-mana ia menyebarkan perkataan yang mengandung berkat. Kedua, mempunyai telinga yang peka. Banyak kali orang Kristen mengeluh karena mereka tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Kalau mereka mempunyai telinga yang tumpul, bagaimana mereka mendengarkan ajaran Tuhan? Sebab kita tahu bahwa Allah mengajar kita melalui berbagai cara. Firman tertulis, Alkitab,
pengajaran atau khotbah hamba Tuhan, atau melalui didikan langsung oleh Roh Allah. Mungkin secara tidak sadar, setiap kali kita membaca Alkitab, Tuhan sering berbicara kepada kita. Pernahkah kita merasakan sesuatu yang membuat kita tiba-tiba mengerti satu atau beberapa ayat yang selama ini belum kita pahami? Itu adalah suara Roh Kudus. Dan menurut nasihat Nabi Yesaya, pagi hari adalah saat yang terbaik untuk mempertajam pendengaran kita. Usahakan mengambil waktu yang cukup panjang untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Karena itu, teruslah asah kemampuan diri kita menjadi seorang murid yang handal dan berkualitas. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini,
Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.